Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, khususnya kalian yang duduk di kelas 12, kita akan latihan soal mengenai bioteknologi. Soal pertama, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern dibedakan berdasarkan A. Produk yang dihasilkan itu bukan ya adik-adik ya. Prinsip kerja yang dilakukan itu benar karena bioteknologi modern menggunakan rekayasa genetik lebih rumit dan mahal dibandingkan dengan konvensional ya. Kalau C itu bukan, manfaat produk yang dihasilkan juga bukan, yang E juga bukan ya. Berikutnya, bioteknologi konvensional memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Nah, berikut ini merupakan ciri utama dari biologi konvensional kecuali apakah A. Terdapat mikroorganisme tertentu dan dapat memproduksi enzim biokatalisator, atau B. Menggunakan metode tertentu untuk memanfaatkan mikroorganisme, C. Menghasilkan produk dalam bentuk pangan, atau D. Menggunakan teknologi rekayasa genetika, atau E. Menggunakan teknologi yang sederhana. Jelas jawabannya D adik-adik ya, karena rekayasa genetika hanya ada di bioteknologi modern, bukan konvensional. Soal berikutnya, bioteknologi konvensional untuk pembuatan tempe, oncom, bir, roti, maupun keju dikembangkan berdasarkan teknik A. Kultur jaringan, B. Fermentasi, C. Hibridoma, D. Cloning, atau E. Fusi sel. Sudah jelas jawabannya adalah fermentasi adik-adik ya. Hibridoma itu nanti menggabungkan dua sel yang berbeda sehingga nanti menghasilkan salah satunya antibodi monoklonal. Kultur jaringan itu perbanyakan tanaman ya atau hewan dengan menggunakan sifat totipotensi. Sementara cloning yang sering kita dengar adalah domba doli ya. Sementara oncom, bir, roti dan sebagainya adalah teknik fermentasi ya, biologi konvensional. Soal berikutnya, produk makanan berikut yang dihasilkan dari proses bioteknologi konvensional. Nah, ini soalnya sebenarnya hampir sama ya. Kalau A, mentega, roti, dan agar-agar, di sana ada agar-agar tidak. B, agar-agar, tape, dan asam cuka, juga bukan. C, minyak goreng, susu kedelai, dan sirup juga jelas bukan. D, kecap, keju, dan yogurt, ya itu jawabannya adik-adik ya. Yang E, sirup, tape ketan, dan tempe, jelas bukan. Soal berikutnya, suatu perkebunan membutuhkan tanaman yang memiliki daya tahan tinggi terhadap serangan hama dan penyakit. Nah, bioteknologi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan membuat A. Cloning transfer inti, B. Cloning embrio, C. Hibridoma, D. Kultur jaringan, atau E. Tanaman transgenik. Nah, kalau cloning transfer inti contohnya domba doli adik-adik ya. Cloning embrio ini maksudnya membagi embrio menjadi beberapa sel yang kemudian nanti dikembangkan menjadi individu baru. Kalau kultur jaringan menumbuhkan bagian tumbuhan dalam kondisi aseptik, nah secara in vitro ya di dalam tabung. Tanaman transgenik, tanaman nanti yang disisipi gen asing dari spesies tanaman yang berbeda untuk mendapatkan sifat tanaman yang diinginkan yang unggul. Nah, jadi jawabannya adalah E. Tanaman transgenik ya adik-adik. Kita masuk soal berikutnya. Rekayasa genetika menjadi ciri utama dari teknik bioteknologi modern. Rekayasa genetika akan menghasilkan A. Organisme galur murni, jelas bukannya. Organisme transgenik, itu benar. Organisme yang tidak lebih baik dari induknya, keliru ya. Organisme super tanpa cacat juga tidak benar. Dan perkembangbiakan mikroorganisme juga bukan. Soal berikutnya, yang menjadi prinsip dasar bioteknologi kecuali A. Melibatkan banyak disiplin ilmu, itu benar ya adik-adik ya. Dihasilkan suatu produk turunan, itu benar. Menggunakan metodologi tertentu, benar. Menggunakan agen biologi, benar. Nah, memanfaatkan mikroorganisme sebanyak-banyaknya, itu bukan dari prinsip bioteknologi adik-adik ya. Jadi jawabannya tadi E. Kita masuk soal berikutnya. Bakteri Bacillus thuringiensis digunakan untuk memperoleh tanaman yang tahan terhadap serangan hama serangga melalui proses A. Transplantasi gen, B. Cloning, C. Fermentasi, D. Hibridoma, atau E. Fusi sel. Jelas adalah transplantasi gen ya. Soal berikutnya, keberhasilan rekayasa genetik antara lain disebabkan oleh kemampuan plasmid yang pada prinsipnya berperan sebagai A. Penerjemah kode genetik, itu bukan adik-adik ya. B. Penghasil metabolit sekunder dalam sel, juga bukan. C. Penyambung gen asing yang dicangkokkan ke bakteri, atau D. Pembawa gen asing ke dalam sel bakteri, atau E. Pembentuk protein antibodi. Ya, jelas jawabannya lebih tepat adalah C ya adik-adik ya. Kita lihat seperti pada gambar ada gen asing yang disisipkan dalam plasmid, kemudian nanti terbentuk plasmid rekombinan yang selanjutnya masukkan ke dalam sel inang untuk di-cloning ya lebih banyak lagi. Soal berikutnya, dalam proses rekayasa genetika, enzim yang digunakan untuk memotong DNA adalah A. lipase, B. restriksi endonuklease,
C. DNA ligase, E. RNA-ase atau E. amilase. Jelas jawabannya adalah restriksi endonuklease adik-adik ya, B. Kalau ligase nanti untuk menyambung ya, kalau tadi menggunting, ini menyambung adalah enzim ligase ya yang dibutuhkan. Kita masuk soal berikutnya. Ada beberapa senyawa yang dihasilkan dari proses rekayasa mikroorganisme. Salah satunya adalah interferon. Nah, berikut ini beberapa fungsi dari interferon kecuali A. melawan infeksi oleh virus, B. meningkatkan sistem kekebalan, C. memproduksi sel darah merah, D. membantu menyembuhkan rematik, E. melawan melanoma atau kanker kulit. Jelas jawabannya C. memproduksi sel darah merah, bukan fungsi dari interferon ya adik-adik. Berikutnya, aktivitas berikut yang terkait dengan cloning adalah A. perbanyakan tanaman secara generatif bukan adik-adik ya. B. proses transfusi darah dari donor, tidak ada hubungannya. C. transplantasi ginjal, juga bukan. D. perbanyakan tanaman secara in vitro, itu benar ya, secara aseksual. Dan yang E. domba doli hasil reproduksi generatif, itu bukan ya. Doli ini hasil dari cloning dan dia secara vegetatif ya, bukan melalui pembuahan. Kita masuk soal berikutnya. Cloning merupakan salah satu teknik dalam bioteknologi modern. Tujuan dari cloning adalah A. menghasilkan produk sebanyak-banyaknya, bukan ya. Menghasilkan individu baru yang memiliki sifat berbeda dari induk, bukan. C. menghasilkan individu baru yang memiliki sifat sama dan identik dengan induk, itu benar ya. Atau D. menghasilkan individu dengan sifat lebih baik dari induk, itu bukan. Menghasilkan spesies baru, juga bukan. Oke, jadi jawabannya tadi adalah C. menghasilkan individu baru yang memiliki sifat sama dan identik dengan induk. Soal berikutnya, tanaman yang akan dikultur jaringan harus mempunyai daya totipotensi, artinya punya kemampuan A dari tiap sel tumbuh menjadi tanaman sempurna. Ya, itu ada jawabannya adik-adik ya. Berkembang menjadi dewasa bukan, tumbuh dan berkembang lebih baik tidak, untuk mempertahankan sifat aslinya juga bukan, untuk beradaptasi pada lingkungan berubah juga bukan ya. Jadi tiap sel tumbuh menjadi tanaman sempurna, itu yang disebut dengan sifat totipotensi. Kita masuk soal berikutnya, teknik bioteknologi yang dibutuhkan untuk menghasilkan tanaman yang memiliki kemampuan atau daya terhadap serangan hama dan penyakit adalah A. hibridoma, bukan ya. Cloning embrio bukan, kultur jaringan bukan, ya. Transgenik adalah jawabannya adik-adik ya. Kita masuk soal berikutnya. Dalam rekayasa genetika, sifat yang diinginkan disisipkan ke dalam molekul DNA yang dimiliki mikroorganisme, sehingga mikroorganisme tersebut akan mengekspresikan sifat DNA yang disisipkan. Teknik tersebut dikenal dengan nama A. cloning, B. DNA rekombinan, C. kultur jaringan, D. bayi tabung atau E. hibridoma. Nah, ini yang lebih tepat, cloning itu bukan ya. Contohnya domba doli, DNA rekombinan, ya jawabannya adalah B ya. Soal berikutnya, Bacillus subtilis merupakan jenis mikroorganisme yang berperan dalam menghasilkan enzim yang penting dalam dunia industri. Enzim yang dapat diproduksi oleh mikroorganisme tersebut adalah A. amilase, B. tripsin, C. lipase, D. restriksi atau E. protease. Jawabannya adalah E ya adik-adik ya, protease. Protease akan menghidrolisis protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti peptida kecil dan asam amino. Nah, digunakan oleh industri apa aja adik-adik? Deterjen, makanan, obat-obatan, dan lain-lain ya. Soal berikutnya, bakteri dan virus dapat dipakai sebagai vektor dalam bioteknologi. Misalnya pada A, teknik hibridoma, bukan ya adik-adik ya. Teknik cloning bukan. Teknik penyisipan gen itu benar, biasanya menggunakan bakteri. Teknik inseminasi buatan bukan. Kultur jaringan juga bukan. Kita masuk soal berikutnya, tanaman transgenik hasil produk bioteknologi juga menimbulkan dampak negatif karena tanaman tersebut dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem, pengurangan pemakaian pupuk, keanekaragaman hayati meningkat, tanaman lain di sekitarnya mati, atau jumlah hama pengganggu meningkat. Sudah jelas jawabannya adalah A. ketidakseimbangan ekosistemnya adik-adik. Soal berikutnya, beberapa peran bioteknologi dalam kehidupan. 1. Menghasilkan antibiotik dengan melibatkan bakteri Streptomyces griseus. 2. Mengolah barang tambang dengan melibatkan bakteri Thiobacillus ferrooxidan. 3. Mengolah penguraian plastik melibatkan bakteri Cladosporium resinae. 4. Menghasilkan hormon insulin dengan melibatkan Escherichia coli. 5. Mengatasi tumpahan minyak di laut dengan melibatkan bakteri Pseudomonas sp. Nah, bioteknologi yang berperan dalam perbaikan kualitas lingkungan adalah apakah A, 1 dan 3? Kita lihat kalau 1 menghasilkan antibiotik berarti tidak ada hubungannya dengan lingkungan ya adik-adik ya. Nah, 2 dan 5, kalau 2 hasil barang tambang itu iya. Nah, yang ketiga ini memang berhubungan dengan lingkungan ya, tapi 2 dan 3 tidak ada, yang ada 2 dan 5. Kalau yang keempat hormon insulin berarti hubungannya dengan kesehatan. Nah, yang 5 tadi benar, berarti 2 dan 5 jawabannya adalah B ya adik-adik.
Kita masuk soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, prinsip dasar bioteknologi modern seperti pada gambar adalah A. Rekombinasi DNA, B. Kultur jaringan, C. Fusi inti sel, D. Fusi sel, atau E. Hibridoma. Jelas ini adalah rekombinasi DNA A ya adik-adik. Nah adik-adik, itu tadi latihan soal bioteknologi kita bagian 2 ya. Bagian sebelumnya sudah ada di video sebelumnya. Nah, semoga dapat membantu kalian untuk menambah pemahaman kalian mengenai bioteknologi. Kita bertemu pada video berikutnya adik-adik. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam.